mempersatukan, maksudnya berkurban dengan dua niat. Niat kurban Idul Adha dan niat akikoh itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV, dirahmati Allah. Kita ketemu lagi dalam program penerbit Suara Muhammadiyah, yaitu Bincang Buku Suara Muhammadiyah. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita anggota dari Majelis Tarjih, karena yang akan kita bahas hari ini adalah tentang buku ini, buku Tuntunan Idain dan Kurban, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini sudah masuk cetakan yang kedua atau ketiga ya. Karena ini jelang kurban, ada baiknya kita nanti simak buku ini. Tapi seperti biasa kami sampaikan bahwa kita sekarang ada di SM Tower Malioboro. Tempatnya nyaman, asik, ya pokoknya nyaman lah untuk kita bersantai, berdiskusi dan sebagainya. Di warga Muhammadiyah silahkan coba datang dan menginap di SM Tower Malioboro. Baik, pada kesempatan kali ini sudah ada Ustadz muda, yaitu Ustadz KM. Selamat siang Ustadz KM. Sore? Selamat sore. Sore menjelang maghrib. Ya, karena kita tagnya memang sore ini. Bisa. Jadi Ustadz KM ini sebelumnya juga sudah pernah hadir di acara Bincang Buku, juga sama membahas bukunya Tarjih. Waktu itu kita ngomong tentang TJA Jilid 9. TJA Jilid 9 ya, tanya jawab agama Jilid 9. Nah, kali ini Ustadz KM kita mau membahas tentang tuntunan idain dan kurban. Mungkin nanti disampaikan buku ini seperti apa, gambaran umumnya seperti apa, tetapi nanti kita lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan dari netizen, karena ini jelang Idul Adha. Beberapa pertanyaan yang sudah kita tampung juga kaitannya dengan Idul Kurban. Monggo saya persilakan Ustadz KM untuk menyampaikan dulu buku ini seperti apa. Ya, pertama terima kasih kepada Mas Ganjar yang sudah berkenan mengundang lagi ya. Saya kalau lihat Mas Ganjar selalu iri, Mas Ganjar. Iri kumis dan jenggotnya. Sangat bagus ya. Yang usul program ini diubah. Apa itu? Kumis Ganjar. sangat menarik ya, sangat bagus sekali. Oke, kita awali dulu terlebih dahulu dengan membincangkan buku Tuntunan Idain dan Kurban ini. Jadi Idain dan Kurban ini adalah satu buku yang cukup lama, Mas Ganjar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ganjar sendiri. Ini sudah beberapa kali naik cetak, dan memang apa yang ada dalam buku ini merupakan hasil dari putusan serta fatwa yang berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di pengantar cetak itu kan disebutkan bahwa isinya ini merupakan putusan yang telah ditetapkan atau telah dimunaskan di Muktamar Tarjih ke-20 di Garut, lalu dimasukkan dalam berita resmi, yaitu berarti sudah ditanfidz pada tahun 1977. Lalu nanti kemudian dimasukkan beberapa fatwa ya. Jadi kan putusan tadi kemudian diikutkan dengan beberapa fatwa yang memang punya kaitan dengan kurban secara spesifik. Karena nanti ada beberapa problem atau persoalan-persoalan terkait dengan kurban yang ditanyakan ke Majelis Tarjih, lalu sudah ada jawabannya dan dimasukkan ke dalam ini. Jadi ini meskipun lama tetapi masih sangat penting. Ya, betul. Jadi tidak hanya penting untuk warga Muhammadiyah, tetapi penting untuk umat Islam pada umumnya. Ya, jadi kemudian yang kedua, saya pribadi melihat bahwa sependek pembacaan saya terhadap
buku-buku yang berkenaan dengan tuntunan kurban, tuntunan idain, fikih kurban, fikih idain, ini merupakan salah satu buku yang cukup ringkas dan mudah dipahami. Ya, cukup ringkas dan mudah dipahami. Barangkali ini kategorinya buku saku gitu. Ya meskipun ya ukurannya besar, tapi ini bisa sekali duduk habis. Ya, dan mudah dipahami seperti itu. Karena pertama memang buku ini didesain seperti pola desain buku-buku lama Majelis Tarjih. Misalnya kalau kita lihat di HPT Jilid 1, Mas Ganjar kan pertama itu narasinya dulu, nanti kemudian dalilnya di belakang. Nah, kalau ini seperti itu. Jadi narasi terlebih dahulu, isinya terlebih dahulu, nanti untuk dalil-dalil itu di belakang. Nah, jadi bagi masyarakat awam biasanya itu kan lebih ingin yang praktis-praktis saja. Nah, seperti itu. Jadi langsung apa sih dalil ini menunjukkan apa sih gitu. Jadi tidak harus baca dalilnya dulu, tetapi isi dalil itu apa gitu. Jadi tuntunan yang langsung bisa dipraktekkan itu apa. Nah, itu buku ini disusun seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana judulnya, tuntunan idain dan kurban. Jadi yang pertama ya tentu di sini membahas terlebih dahulu tinjauan umum. Ya, tinjauan umum yang pertama tinjauan umum Idul Fitri. Apa itu makna Idul Fitri baik secara bahasa maupun secara istilah. Lalu apa saja adab dan amal-amal yang dituntunkan menjelang pelaksanaan Idul Fitri. Nah, itu. Jadi misalnya di situ ada pembahasan tentang kata Id. Id itu kan dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan hari raya. Nah, tetapi dalam bahasa Arab ternyata kata Idun itu salah satunya adalah menunjukkan al-mausim. Mausim itu artinya sesuatu yang terjadi secara berulang seperti itu. Nah, maka kan itu menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha adalah hari perayaan yang selalu berulang tiap tahunnya. Nah, itu. Nah, misalnya kemudian di situ juga ada pembahasan terkait dengan adab-adab yang perlu dilakukan oleh seorang muslim sebelum atau ya sebagai pengiring untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, misalnya kalau Idul Fitri itu di sini ada beberapa adab, ada 5 adab dan amalan itu. Yang pertama sudah mulai bertakbir ya semenjak masuknya 1 Syawal di malam ya, kemudian sampai nanti selesai hari Idul Fitri itu sendiri, sholat Idul Fitri itu sendiri. Nah, lafal takbirnya sudah disebutkan juga di sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, takbir itu berarti sampai sholat Id dilaksanakan? Ya, sampai selesai sholat Id. Itu khusus Idul Fitri. Nah, nanti berbeda dengan tuntunan adab sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha bahkan di sini disebutkan semenjak masuk 1 Zulhijjah sampai nanti 10 Zulhijjah, bahkan ya di hari tasyrik kita juga masih bertakbir, tetapi semenjak masuk 1 Zulhijjah itu sudah ada tuntunan untuk memperbanyak zikir. Dan tidak hanya takbir, tetapi tasbih, tahlil, tahmid itu juga kita perbanyak, dan juga puasa sunnah. Puasa sunnah yang dianjurkan di tanggal 10 sampai 10 Zulhijjah, utamanya nanti puasa sebelum 10 Zulhijjah. Lafaz takbirnya tetap sama. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dan di belakang ada dalilnya. Nah, terkait lafaz takbir, itu Allahu Akbar di depan itu 2 kali atau 3 kali itu? Nah, kalau Majelis Tarjih memilih pendapat yang menyatakan bahwa lafal takbir itu 2 kali. Nah, hal ini misalnya saja di sini kita bisa melihat ya di halaman sebentar. Nanti di footnote ke-22. Di situ sudah disebutkan dalil yang menyatakan bahwa lafal takbir itu 2 kali. Di situ nanti ada beberapa hadis di situ, nanti bisa dilihat dan dibeli ya, dibaca dan dibeli. Tapi memang kalau kita lihat di kitab fikih memang ada beberapa dalil lagi yang menunjukkan bahwa lafal takbir itu ada yang 3 kali. Nah, tetapi setelah melakukan pentarjihan, Majelis Tarjih memilih pendapat yang menunjukkan bahwa lafal takbir itu dua kali. Wallahu a'lam bishawab.
Nggih. Lanjut. Ya. Jadi itu yang terkait dengan Idul, misalnya adab ibadah dan adab ketika Idul Fitri. Jadi bertakbir, lalu nanti, nah ini Idul Fitri itu kalau kita masuk mulai fajar, ya maksudnya di hari 1 Syawal itu di subuh itu kita dianjurkan untuk Tahan puasa. ya makan terlebih dahulu. Nah, dituntunkan untuk makan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha dianjurkan puasa terlebih dahulu sampai melaksanakan sholat Idul Adha. Nah itu. Nah di situ juga ada dalilnya dan tuntunannya seperti itu. Lalu di antara adabnya juga adalah kita diminta untuk dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi dan wangi. Nah, sehingga di sini ada penjelasan yang cukup menarik, penjelasan yang cukup bagus karena biasanya kita baik sadar maupun tidak sadar kadang alam pikir masyarakat itu yang dimaksud oleh hadis itu adalah harus pakaian baru. Ya. Itu kan? Nah, padahal di sini ditekankan tidak harus baru. Yang penting bersih, rapi dan juga memakai wangi-wangian. Memang wangi-wangian itu ditekankan dalam hadisnya yang disebut dalam kitab dalam buku ini. Oke. Nah, Oke. tadi misalnya kaitannya makan sebelum sholat Id atau sesudah sholat Id. Itu Iya. perbedaan antara Idul Fitri Dan Idul Adha. Betul. Yang di Idul Adha itu ada yang menanyakan itu. Nggih. Kalau setelah subuh itu hanya sekedar minum saja itu boleh enggak? Ya, kalau yang Idul apa? Idul Adha. Oh, Idul Ya, Adha. kan karena Idul Adha kan tadi baiknya kan makannya nanti tuh setelah sholat. Ya. Sebenarnya pada prinsipnya di situ kan puasa ya. Dianjurkan menahan diri dari apa atau di situ menggunakan kata puasa. Puasa itu kan berarti tidak makan dan tidak minum. Tetapi yang perlu dipahami bahwa dalam hal ini bukan puasa yang jatuhnya mungkin kedudukan hukumnya haram gitu. Jadi sehingga kalau kita tidak lakukan Idul Adha kita tidak sah, tidak seperti itu. Jadi ya kalau nanti ada keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan kita untuk minum, bahkan mungkin memakan beberapa snack ya atau makan beberapa kurma ya itu tidak jadi masalah. Apalagi misalnya dalam perjalanan panjang ya, baru bisa sampai pada menjelang subuh belum makan dan lain sebagainya, yang kalau memaksakan diri nanti malah tidak khusyuk sholat atau bahkan pingsan itu kan ya itu baiknya ya makan saja seadanya seperti itu. Dianjurkan. Ya makanya di situ hukumnya dianjurkan atau mustahab, sesuatu yang disunahkan yang tidak wajib seperti itu. Insyaallah. Amin. Oke. Oke. Lanjut. Nah, di antaranya juga di Idul Fitri yang sama dengan Idul Adha itu adabnya itu adalah berangkat dengan jalan kaki. Itu memang disebutkan dalam buku ini, dan antara jalan berangkat dengan pulang itu mengambil rute yang berbeda. Nah, ada salah satu hikmahnya yang disebut oleh ulama itu adalah biar jangkauan silaturahminya lebih luas seperti itu. Jadi istilah lainnya syiar lah. ya syiar betul. Jadi ketika berangkat ketemu sama yang lain ya, ketika pulang juga ketemu sama yang lain sekaligus bersilaturahmi itu syiar itu. Nah yang terakhir yang sama juga adab dan ibadahnya antara Idul Fitri dan Idul Adha itu menjelang melaksanakan itu adalah sholat idnya itu perlu disunahkan dihadiri oleh seluruh umat Islam. Nah jadi mulai dari yang mohon maaf yang sudah tua sampai yang masih muda, bahkan dalam hadis Nabi yang dikutip di sini yang dijadikan sebagai pedoman adalah hadis Rasulullah SAW justru mengajak para perempuan-perempuan yang meskipun dalam keadaan tidak suci, haid ya, nah, itu untuk ikut juga pergi ke lapangan ya, meskipun tidak masuk dalam soft sholat, nah, tetapi dianjurkan untuk ikut memeriahkan dan mendengarkan khutbah. Nah ini 5 di antara adab-adab atau amalan-amalan yang dianjurkan yang mengiringi pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bicara kaitannya dengan khutbah. Yeah. Wajib nggak sih artinya sampai selesai, karena kan kebanyakan itu orang kan udah buru-buru tuh mau ke dapur. Ya. Ibu dan sebagainya. Yeah. Kira-kira seperti apa itu? Nah, memang di sini tidak dijelaskan ya
Tetapi mendengar khutbah baik karena ini kiasnya ke Id Jumat ya, jadi itu sangat penting juga untuk didengarkan ya. Jadi bagian daripada kesempurnaan sholat Id ya, kita mendengarkan khutbah, kecuali ada memang orang-orang yang membutuhkan untuk mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman seperti perempuan-perempuan, maka ya dalam hal ini ya diperbolehkan untuk misalnya pulang duluan untuk mempersiapkan. Atau misalnya kalau misalnya di tradisi keluarga saya sendiri misalnya Mas Ganjar ya, itu bahkan sebelum berangkat itu semua sudah siap. Nah, sehingga tidak perlu lagi tergesa-gesa, terburu-buru dan bisa mendengarkan khutbah dengan baik ya. Kita bayangkan kalau nanti semua yang jamaah perempuannya memilih untuk pulang, itu kan crowded nanti kan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Apa kemudian titik tekan dari buku ini gitu ya? Oke. Ini kan panduan ya. Panduan praktis gitu ya. Ya semi buku saku lah. Jadi yang lebih kemudian ditekankan di sini kalau katanya dengan idain dan kurban itu apa tuh poinnya? Nah, ya jadi memang buku ini justru kalau saya pribadi membacanya itu yang paling banyak pembahasannya memang kurban. Ya, karena kurban itu selain dibahas secara tuntunannya secara sistematis, juga dimasukkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kurban. Jadi mulai dari persoalan udhiyahnya, seperti petunjuk atau tuntunan mengenai binatang sembelih. Jadi dalam buku ini tuntunan mengenai binatang sembelihan atau binatang kurban itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tuntunan mengenai jenis hewan kurbannya, lalu yang kedua adalah sifat dari binatang kurban itu sendiri, lalu umur dari binatang kurban. Nah, jadi kan ini menjadi tuntunan yang ringkas bagi orang yang mau beli hewan kurban ya, agar hewan kurbannya bisa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Nah, misalnya dalam macam-macam binatang kurban, kenapa nggak boleh ayam ya? Kenapa nggak boleh bebek ya misalnya kan? Kalau saya beli ayam, yang ayamnya itu seharga kambing, kenapa? Karena nggak semua orang doyan daging kambing. Betul. Kalau ayamnya seharga kambing itu, iya kan? Satu kambing terus satu truk ayam, misalnya gitu. Ya, misalnya gitu kan. Nah, di sini dibahas bahwa memang persoalan penentuan hewan yang bisa dijadikan kurban dalam pandangan syariat itu sesuatu yang sudah ta'abbudi, sesuatu yang memang sudah ditentukan spesifik di dalam syariat Islam. Makanya dalam ayat Al-Qur'annya kan di situ disebut kategori bahimatul an'am. Nah, situ bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa saja? Nah, di sini disebutkan bahkan secara spesifik ya. Yang pertama unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan kibas. Nah, ini disebutkan. Nah, jadi itulah kategori bahimatul an'am. Di luar dari itu ya berarti tidak termasuk, seperti itu. Berarti ya hewan yang berkaki 2 itu bukan. Ya, itu ya. Nah, namanya sama, misalnya burung unta gitu. Ya, betul ya. Nah, begitu pula dengan sifat binatang kurban. Sifat-sifat binatang kurban seperti apa yang ditentukan atau dituntunkan dalam syariah. Misalnya dalam satu hadis yang dikutip di sini ya, hewannya harus sehat, enak dipandang mata. Enak dipandang mata itu maksudnya ya, gemuk gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu sudah terbayang daging di kelata itu kan. Nah, kemudian anggota tubuhnya lengkap, lalu tidak ada cacat ya. Cacat tentu cacat bawaan ya, seperti buta, kemudian kerusakan kulit ya, kemudian pincang dan lain sebagainya. Nah, yang umur binatang kurban juga sudah ditentukan. Namanya kurbannya itu harus masuk kategori musinnah. Musinnah. Kalau secara bahasa kan musinnah itu artinya berumur ya. Nah, kalau di sini sudah ditentukan. Jadi sapi itu disebut musinnah kalau minimal masuk ke umur 5 tahun. Kerbau disebut musinnah, sapi atau kerbau musinnah kalau sudah masuk 2 tahun, minimal 2 tahun. Nah, kambing atau domba disebut musinnah kalau masuk 1 tahun ke atas. Nah, selama ada hewan-hewan dengan kriteria umur seperti ini, maka inilah yang harus dibeli terlebih dahulu oleh sahibul kurban. Kecuali sudah tidak ada, baru bisa menyembelih ad-do'nu. Ad-do'nu itu berarti anak kambing.
Padahal kalau orang Tapi kalau stoknya udah iya sudah ndak ada itu. Padahal kan kalau orang Jawa khususnya kan sate Balibul, iya, wow. kambing muda. Iya Pak ya. Tapi belum 1 tahun. Jadi Kasihan ibunya. iya betul. Nah itu dan masih banyak lagi. Saya kira sangat menarik dan sangat bisa dijadikan panduan praktis. Langsung saja ya, Ustadz. Ini Oke. ada pertanyaan tampungan dari medsos, Instagram. Iya. Ini akunnya namanya Muhammad Ali Haryawan. Ya. Jadi waktu kita share poster, Iya. ya komen itu menarik Min kalau dikupas ini. Ya. Kemudian kita tanya lagi apa yang menarik gitu. Nah kemudian dia menyampaikan beberapa pertanyaan. Iya. Gitu. Jadi tadi syarat hewan kurban sudah kita bahas. Iya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah pendistribusian, Oh, nggih. terutama untuk hal-hal yang kayak kulit, Oke. kepala dan sebagainya itu seperti apa? Nggih. Nah, Karena praktek di lapangan panitia atau tukang potong itu kadang lebih berkuasa. iya. Itu ya intinya seperti Nggih. itu. Saya kira itu dulu lah. Gitu. Nggih. Nanti ini ada pertanyaan lagi. Nah, menarik ini. Kalau dibaca buku ini, nanti kita akan mendapati beberapa pertanyaan yang spesifik membahas terkait kulit hewan kurban. Ya, kalau pendistribusiannya secara umum ya di sini juga ada. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan kurban itu sendiri. Nah, di sini ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang berkurban dan keluarganya, lalu kemudian fakir miskin. Nah, kemudian yang ketiga memang daging itu bisa disimpan oleh sohibul kurban, dan nanti di tuntunan lain disebut ada kategori al-qani'. Al-qani' itu artinya orang yang tidak dalam kategori butuh dan meminta-minta. Nah, termasuk tetangga itu kan juga bagian daripada orang yang berhak mendapatkan hewan kurban. Nah, ini diulas di sini. Jadi orang yang berhak mendapatkan itu orang-orang ini. Nah, untuk pendistribusiannya sendiri memang nanti di sini ada yang dibahas. Jadi kalau dalam satu keadaan memang banyak orang yang membutuhkan daging tersebut, maka idealnya daging itu tidak boleh ditahan lama-lama. Tidak boleh disimpan oleh hewan kurban sohibul kurban lama-lama, betul-betul diefektifkan pembagiannya agar orang segera merasakan manfaat dari daging kurban tersebut. Nah, tetapi kalau dalam keadaan daging kurbannya banyak ya, maka boleh disimpan, boleh dijadikan dendeng, bahkan boleh dikornetisasi. Kalau kita Kan banyak. Betul. Jadi kornetisasi. Rendang. Dan itu juga ditekankan lagi waktu tuntunan kurban pada masa Covid kan. Itu dikornetisasi. Yang dengan kornetisasi itu maka pendistribusian kurban akan semakin bermanfaat. Jadi misalnya ada satu wilayah yang sudah terbagi semua nih, dan berlebih-lebih. Sementara kan ada daerah-daerah kita ya, atau bahkan di luar dari Indonesia, bisa kita kirimkan melalui lazismu. Itu bisa dikirimkan. Dan itu kan dagingnya lebih awet ya. Nah, ya betul. Nah, untuk kulit hewan kurban sendiri di sini ada 2 spesifik pertanyaan. Jadi yang pertama, bolehkah kulit hewan kurban itu dijual? Kemudian yang kedua, bolehkah biaya penyembelihan hewan kurban diambilkan dari bagian hewan kurban atau dibayar dengan kulit atau daging? Nah, saya jawab secara ringkas saja. Jadi di sini memberikan jawaban yang ringkas tetapi argumentatif karena berdasarkan dalil. Yang pertama bahwa kesimpulannya kulit kurban itu boleh dijual dengan syarat. Nah, dengan syarat hasil dari kulit itu tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, itu jadi tidak untuk kepentingan panitia misalnya dan lain sebagainya. Misalnya jual kulit ya, kemudian kulitnya hasil dari kulitnya dibagikan ke panitia. Itu tidak boleh. Yang diperbolehkan di sini misalnya jual kulit, lalu kulit itu dibelikan lagi daging, kemudian daging dibagikan lagi kepada orang yang belum dapat. Harus wujud daging. Harus wujud daging. Nah, yang kedua bisa juga hasil dari penjualan kulit itu dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat maslahat yang bisa dirasakan secara umum.
Nah, contohnya misalnya hasil dari kulit itu dibuat untuk pembangunan masjid. Nah, hasil Jadi, untuk misalnya bekas masjid. betul, boleh. betul. Bekas lazis, boleh. Betul. Nah, itu jadi sangat dinamis, tetapi ada prinsipnya. Yang prinsip ini tidak boleh dilanggar, yaitu prinsip keadilan dan juga prinsip kemaslahatan. Nah, kemudian yang kedua tadi tidak boleh. Jadi panitia kurban, penjagal itu tidak boleh diberikan bayaran atau upah karena dia sebagai panitia, makanya dia berhak mendapatkan kulit itu. Tidak boleh. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi secara sharih, secara jelas mengatakan Rasulullah melarang khususnya dalam beberapa hadis melarang Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk membantu pengurusan hewan kurban, dan kemudian Rasulullah menegaskan kepada Ali agar kulitnya dan dagingnya jangan dipakai buat pembayaran upah penjagal atau orang yang membantu kurban. Tapi bukan berarti begini, Mas Ganjar, bukan berarti kalau panitia nggak boleh dapat kurban. Nah, itu salah juga. Jadi panitia secara individu itu boleh mendapatkan daging kurban secara individu. Tetapi kalau kemudian misalnya dia juga secara individu dan dia juga panitia, makanya kita kasih lagi, ya itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya di suatu masjid atau kampung itu kemudian masyarakatnya itu menyerahkan penuh untuk pemotongan sapi itu ke jasa pemotongan, itu seperti apa? Ya, jadi kalau memberikan kepada jasa pemotongan, jasa pemotongan tidak boleh dibayar dengan daging dari kurbannya. Tetapi kalau di sini sudah disebutkan dan memang itu langsung secara tekstual ya disebutkan dalam hadis, jasanya itu diambilkan dari para sahibul kurban dengan mufakat dan musyawarah. Jadi misalnya kalau kita kontekskan di zaman kita sekarang, jadi panitia kurban ya selain mengambil bayaran kurban dari sahibul kurban juga boleh dilebihkan bayaran itu yang betul, yang bayaran itu kelebihan bayaran itu digunakan untuk membayar jasa pemotongan tadi, penjagal itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Terus selanjutnya ini Ustaz. Nggih. Ada pertanyaan tentang berkurban tapi lewat jalur arisan. Oh, nggih. Nah, di sini wah pas banget itu. Di sini juga ada. Itu nanti pas di permasalahan seputar kurban yang bagian A. Di situ ada 4 pertanyaan. Bolehkah kurban dengan arisan? Bolehkah menyembelih kurban di luar hari tasyrik? Kemudian bolehkah menyatukan kurban dengan akikoh? Yang keempat, bagaimana hukum kurban bagi orang yang telah meninggal dunia? Nah, nomor pertama itu sudah dijawab. Jadi di sini disebutkan bahwa arisan itu sendiri itu muamalah yang diperbolehkan karena akadnya pinjam meminjam dan antarodin, saling ikhlas, sukarela seperti itu. Nah, selama pelaksanaannya ya adil, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini disebutkan pada dasarnya tidak ada larangan untuk kemudian olehnya diberikan hewan kurban dan kurbannya dianggap sah melalui arisan. Nah, sebab boleh, sebab uang tersebut merupakan peminjaman. Nah, tetapi tidak boleh terputus sendiri dan tidak boleh atas keinginan beberapa pihak saja. Nah, tetapi harus semua anggota arisan itu sepakat memang bahwa hasil arisan itu dipakai untuk kurban. Pertama dapat kan dia dipinjami. Ya, betul. Sementara orang yang terakhir dapat dia kan menabung. Ya, betul. Nah, itu seperti itu logikanya. Oke, tadi arisan. Terus tadi ada yang tentang mengkurbankan orang yang berkurban untuk orang yang meninggal. Mati, ya. Sama menyatukan kurban dan akikah. Itu seperti apa? Nah, kita ke yang meninggal dulu ya. Nah, jadi kalau di sini disebutkan secara jelas bahwa pada prinsipnya orang yang sudah meninggal itu tidak perlu lagi diambilkan hewan kurban atas nama orang yang meninggal ini, karena wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi bahwa sesungguhnya apa yang menjadi hak pahala seorang manusia itu ya didasarkan pada apa yang dia lakukan sendiri.
Atau dalam dalil yang lain wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak dibebankan tanggung jawab atau beban orang lain. Nah, sehingga ketika orang meninggal maka terputuslah kewajiban-kewajibannya sebagai seorang mukallaf. Salah satunya adalah kewajiban untuk berkurban. Sehingga pada prinsipnya keluarga atau orang lain pun ya tidak perlu mengatasnamakan hewan kurban bagi orang yang sudah meninggal. Dikecualikan dua dalam penjelasan ini. Jadi boleh kalau yang pertama orang yang sudah meninggal itu pernah bernazar. Bernazar atau berwasiat. Dan yang kedua tadi berwasiat. Nah itu jadi kalau, dan ada hadisnya, ada hadis seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ibu saya itu punya nazar haji. Tetapi kemudian sampai beliau wafat tidak kesampaian. Apakah saya harus menghajikan ibu saya? Kemudian Nabi mengatakan iya, hajikan orang tuamu karena nazarnya itu adalah hutang yang kepada Allah. Jadi hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar itu disamakan kedudukannya nazar mau berkurban itu disamakan kedudukannya dengan nazar mau haji, itu sama dengan wasiat. Artinya di situ kemudian menghajikan orang yang sudah meninggal boleh. Ya. Terus berkurban untuk orang yang meninggal juga boleh. Kalau haji memang nanti ada aturan lagi. Syaratnya adalah yang paling berhak adalah anaknya atau ahli warisnya. Lalu yang kedua, yang menghajikan ini sudah haji. Nah itu. Nah, yang terakhir. Biasanya ini sering terjadi. Iya. Terjadi. Biasanya karena dulu kecilnya. Nah betul. Yang merasa ragu-ragu ya. Saya dulu sama orang tua sudah diakekah atau belum, dan akhirnya dia membarengkan dengan kurban. Nah, kira-kira seperti apa? Ini menarik juga. Dalam penjelasan ini memang mempersatukan, maksudnya berkurban dengan dua niat. Niat kurban Idul Adha dan niat akikoh itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak boleh? Karena memang aturan-aturan syara' mengenai kurban dengan aturan-aturan syara' mengenai akikoh itu sesuatu yang berbeda. Dari segi pelaksanaannya saja, kalau kurban kan mulai dari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian ditambah hari tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Sementara akikoh itu 7 hari pasca lahir. Lalu yang kedua, perbedaan dari sisi dari sisi kriteria kurban hewannya. Idul Adha atau Idul Kurban punya kriteria hewan sendiri yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga akikoh juga punya kriteria hewan sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah juga termasuk juga pentasarrufannya. Dalam sini kalau kita lihat idealnya hewan kurban itu ya memang dibagi mentah. Itu ide prinsip awal gitu. Tetapi kalau akikoh itu sudah dalam bentuk matang dan masak. Jadi ketentuan-ketentuan syara yang berbeda ini yang menjadi dalil atau menjadi dasar tidak diperbolehkannya kita mempersatukan itu. Nah, sekedar sebagai penegasan. Ya. Artinya kalau sudah lewat dari 7 hari ketika setelah lahiran, terlepas itu orang tuanya dulu paham atau tidak dan kayaknya tidak perlu di. Iya betul. Ya sudah. Iya ya sudah. Kalau mau ya mungkin beda lagi acaranya ya, bisa syukuran atau apa. Iya. Jadi kan memang kan dua ibadah ini kan selalu punya satu syarat yang penting. Syarat yang penting ini memenuhi istitoah. Istitoah itu adalah kemampuan. Jadi kalau memang tidak mampu, tidak usah memaksakan diri, ya, tidak usah memaksakan diri. Jadi tidak usah sampai jual cuman kan tetangga udah nunggu. Ya seperti itu ya tuh. Gitu Mas Ganjar. Nggih. Oke, pemirsa. Saya kira perjumpaan kita ini dulu gitu. Kita bahas tuntas semuanya, kayaknya nggak ada yang beli. Ya itu tuh. Perlu ini harus beli ini ya. Yang jelas ini menarik. Buku ini sangat simpel gitu. Disampaikan ya, kita duduk 1 jam 2 jam khatam dan paham. Karena sangat praktis sekali gitu, dan ya kontekstual ya. Walaupun ini
sudah dari tahun lama. Ya, tahun lama 1977, 1976. Jadi, Iya. tapi konteksnya masih ya saya kira masih Relevan. Iya. Baik, saya kira itu, dan kami ucapkan selamat kepada tadi Muhammad Ali yang sudah bertanya lewat Instagram ini. Namanya Muhammad Ali Hariawan. Nanti akan kita kirimkan buku tuntunan Idain dan Kurban ini Oh. gratis. Coba tahu gitu saya suruh mahasiswa saya nanya tuh. Iya, ya. Tapi kita setiap sesi mesti ada gitu. Oh, enggak, siap. Ada gitu. Dan sebelum kita tag video, biasanya nanti kita sudah kirim flyer gitu. Iya. Nanti ada. Baik, saya kira itu. Terima kasih Ustadz Kaim. Yes, sama-sama Mas Ganjar. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Siap. Di karya-karya tarjih yang lain. Siap. Amin, insyaallah. Baik, teman-teman dari pemirsa Suara Muhammadiyah TV, gitu. Kita sudah di akhir penghujung acara. Seperti biasa, kami sampaikan bahwa SM Tower ada program khusus. Nama program khususnya apa ya? Pokoknya ini liburan Idul Adha ini ya, liburan Idul Adha, ada harga menarik sekitar 600 sekian gitu ya. Sudah include semuanya gitu, tinggal datang, menginap dan kemudian bersenang-senang gitu ya. Oh, iya. Senang-senangnya pun sekarang sudah ada SM Jet Ski dan wisata gitu. Di mana Mas Ganjar? Di Laguna Depok. Wow. Iya. Jadi bisa Mantap. nginep di sini kemudian healing di SM Jet Ski dan wisata gitu ya. Oke. Nah, tidak lupa kita hari ini juga ya kayaknya full sponsor loh gitu ya. Wardrobe-nya dari toko Suara Muhammadiyah. Ya, pokoknya seperti itu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ikuti terus bincang buku penerbit Suara Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.